Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ibu Wiwi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Saya akan sajikan materi, teman-teman bisa menyimak, kita akan mendalami apa itu agama dan bagaimana penerapannya di dalam hidup kita. Kita simak ya. Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan makna hidup beragama, menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar, menyebutkan hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar, menjelaskan macam-macam ungkapan beragama yang ada di masyarakat, menjelaskan ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Menghayati hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus. Membuat doa permohonan demi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Mari kita mengamati upacara-upacara keagamaan yang ada di Indonesia. Apa yang terlintas di benakmu? Mengapa orang menjalankan upacara keagamaan? Inilah gambaran upacara-upacara hidup keagamaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 6 agama besar dan kepercayaan-kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Dan kita juga mengenal berbagai kepercayaan-kepercayaan yang ada di daerah-daerah. Misalnya ada Parmalin di Medan atau di Sumatera Utara, lalu kita juga mengenal ada kejawen di Jawa dan masih banyak kepercayaan-kepercayaan lainnya. Apa itu agama? Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dr. Franz Dahler mengartikan agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung, usaha mendekatinya. Apa itu agama? Nenek moyang kita sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum agama-agama besar dikenal, sudah ada upaya atau usaha untuk mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan. Ungkapan kepercayaan tersebut diwujudkan atau dinyatakan dalam upacara atau hal-hal yang lainnya. Maka dapat kita sebut agama adalah sarana pengungkapan iman. Teman-teman, kita mengenal ada 5 unsur dalam agama. Yang pertama jemaat. Yang menjadikan sebuah agama itu ada adalah jemaat, yaitu pengikut-pengikut yang ada di dalam agama tersebut. Yang kedua adalah tradisi. Tradisi sendiri bisa berupa lisan atau bisa berupa tertulis. Ajaran-ajaran para nabi, ajaran-ajaran yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga, itu adalah ibadat. Setiap agama pasti memiliki tata cara untuk menyampaikan ungkapan kepercayaan mereka terhadap agama tersebut dalam bentuk upacara-upacara. Lalu yang keempat adalah tempat ibadat. Setiap agama memiliki tempat ibadat. Seperti yang kita ketahui, agama Islam mempunyai masjid, agama Kristen dan Katolik mempunyai gereja, agama Hindu mempunyai pura, agama Buddha mempunyai vihara, dan juga agama Konghucu mempunyai kelenteng. Itulah contoh tempat-tempat ibadat yang digunakan oleh masing-masing jemaat dari agama-agama tersebut. Dan yang terakhir adalah unsur dari agama adalah petugas ibadat. Dalam melaksanakan ibadatnya, agama-agama tersebut pasti memiliki para petugas-petugasnya. Selain itu teman-teman, kita ingin mengetahui apa alasan-alasan dari orang beribadah. Ada 4 alasan mengapa manusia beragama. Yang pertama, dia mencari jawaban atas pertanyaan hidupnya. Teman-teman pasti pernah berpikir atau bertanya di dalam hati, siapakah saya? Siapakah saya?
untuk apa saya diciptakan, lalu bagaimana kehidupan saya saat ini atau kehidupan saya sesudah ini, sehingga ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan tersebut bisa terjawab melalui adanya agama, sehingga orang mencari agama untuk mendapatkan kepastian atas pertanyaan-pertanyaan rahasia di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, manusia beragama karena manusia ingin mencari perlindungan. Dalam peristiwa hidupnya, manusia mengalami banyak hal, banyak peristiwa, baik suka dan duka. Dalam peristiwa duka, tentu manusia tidak menginginkan hal itu terjadi, dan agama menjadi tempat untuk manusia-manusia ini mencari perlindungan. Lalu, yang ketiga adalah untuk meneguhkan tata nilai. Di dalam kehidupan beragama atau di dalam agama, ada tata nilai, baik itu nilai baik dan nilai yang tidak baik. Nilai baik ini di dalam agama dianggap sebagai hal-hal yang harus dilakukan, dan nilai yang tidak baik adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat adalah memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Manusia menyadari bahwa suatu saat dia akan mati atau meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, manusia pun punya pertanyaan, apa yang terjadi di kehidupan di masa yang akan datang setelah manusia tidak lagi hidup di dunia. Nah, dengan beragama, manusia merasa kerinduan akan masa depan yang lebih baik itu dapat terjawab. Nah, teman-teman, kita akan menggali ajaran Tuhan Yesus di dalam kitab suci mengenai atau berkaitan dengan materi kita kali ini. Ada dua pokok ajaran kitab suci. Yang pertama diambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 48, yaitu mengenai Yesus dan hukum Taurat. Karena ayatnya cukup panjang untuk dibacakan, maka saya mohon teman-teman untuk membaca dan mendalami ayat-ayat tersebut, perikop tersebut di rumah masing-masing dengan hati yang tenang, dengan hati yang khusyuk. Ajaran kitab suci yang kedua yaitu diambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang berisi mengenai perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, setelah kita mendalami dua perikop kitab suci yang diambil dari Matius dan juga dari Injil Lukas, sekarang kita ingin memaknai, kita ingin menggali makna dari perikop-perikop tersebut. Teman-teman, di dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan si pemungut cukai, kita melihat dua orang, yang satu meninggikan dirinya dan yang satu di dalam beragama dia merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah yang dilakukan oleh si pemungut cukai tersebut itu disukai atau diinginkan oleh Allah? Dan yang kedua, kalau kita melihat Tuhan sangat berkenan kepada si pemungut cukai tadi. Mengapa?
Apa yang menjadi alasan bahwa Tuhan berkenan? Ini dapat menjadi refleksi kita hubungkan, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang beragama. Apakah saya sebagai orang yang beragama sudah menjalankan kewajiban-kewajiban agamaku dengan baik? Apakah aku sebagai orang beragama menjalankan kewajiban agamaku dengan baik dan juga menjaga hubunganku dengan sesama juga dengan baik? Inilah hal-hal yang perlu kita renungkan teman-teman di dalam hidup kita. Kesimpulan, manusia menganut agama untuk memperoleh kepastian jawaban atas rahasia hidupnya. Yang kedua, praktik hidup beragama yang benar adalah berusaha menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Yang ketiga, Yesus mengajarkan kita agar benar-benar mendalami ajaran agama kita, memahami agama kita, dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Yang keempat, agama menjadi pedoman hidup dan sarana bagi manusia untuk menuju Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati. Terakhir, buah dari beragama yang baik adalah merasakan kedamaian, kasih, dan persaudaraan dengan semua orang. Nah, teman-teman, sekian dulu pelajaran agama kita pada hari ini. Semoga kita semakin dapat menjalankan kehidupan beragama kita dengan baik. Kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.